Sepenggal surga, begitulah Kabupaten Raja Ampat dijuluki. Terletak di Provinsi Papua Barat, Raja Ampat menyimpan keajaiban tersembunyi. Lautan yang jernih kebiruan, pulau-pulau karang yang terjal, serta pasir putih yang memukau. Hal ini tak terlepas dari upaya masyarakat yang hidup dalam harmoni dengan alam, menjaga tradisi mereka secara turun-temurun. Hari ini, aku berada di sebuah kampung di Raja Ampat untuk menyaksikan langsung bagaimana interaksi antara manusia dan alam yang begitu terikat. Sebuah tempat yang tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kisah-kisah hidup yang sangat dekat dengan kebudayaan dan tradisi setempat. Yo, sampai kita di Raja Ampat setelah perjalanan yang panjang. Kita berangkat dari jam 12, men. Dari jam 12.00 lewat 10. Terus kita sampai di Sorong itu jam 6. 6 jam karena ada perbedaan lokasi ya. Zona waktu. Jadi sebenarnya perjalanannya di 4 jam, terus ditambah perbedaan zona waktu jadinya 2 jam, jadi 6 jam. Seakan-akan seperti 6 jam, tapi perjalanan di 4 jam. Kita sampai sini jam 6, terus kita langsung pergi ke ibu-ibu pakai Scoopy. Kita sampai di Sorong jam 6 pagi, terus kita langsung ke pelabuhan, terus dari pelabuhan kita naik kapal feri sekitar 2 jam, sampailah kita di Waisai. Nah, sampai di Waisai, akhirnya kita sudah resmi menyatakan diri kita bahwa kita adalah seorang traveler yang sudah menginjakkan kaki di Raja Ampat. Lalu pertanyaannya, apakah saya akan pergi ke tempat wisata yang di Raja Ampat? Tentu bukan Zawin kalau pergi ke tempat wisata. Kita akan pergi ke salah satu tempat yang cukup otentik yang hanya ada di sini. Di mana itu? Nanti akan dijelaskan oleh orang yang berbeda. Yaitu saya sendiri. Apakah perjalanan ini akan seru? Tentu saja karena kita tidak akan ke tempat wisata. Bahkan tempat wisata saja kalau di Raja Ampat pasti akan seru sekali. Apalagi kalau bukan tempat wisata. Apakah yang akan saya cari? Itulah yang saya juga masih cari. Jangan sampai sahabat semua melewatkan perjalanan seru ini di serba ragam, seruan kabar gambut dan mangrove. Selamat datang di salah satu surga tersembunyi di dunia, Raja Ampat. Terletak di ujung timur Indonesia, tepatnya di Provinsi Papua Barat. Raja Ampat, sebuah kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa indahnya. Nah, pada perjalanan saya kali ini, kita akan berkunjung ke kampung di Kabupaten Raja Ampat. Saya tidak sendirian, melainkan ditemani oleh Pak Steve. Beliau merupakan warga asli dari Raja Ampat. Ini, Pak. Iya. Speedboatnya. Iya, Mas. Kita salaman dulu, iya. Pak ya. Perkenalkan saya Steve. Iya, Pak. Seakan-akan kita belum kenalan sebelumnya. Iya. Gimana perjalanannya dari Jakarta? Mantap, Pak. Sekitar 4 jam gitu loh, Pak. Sekitar lumayan capek ya. 4 jam, terus naik boat ke sini 2 jam lagi, berarti total 6 jam. Ini kita naik kapal berapa jam, Pak? Iya, kita akan ke Warimak 2 jam perjalanan, Pak. 2 jam? Iya. Katanya kapal ini bisa secepat kecepatan cahaya, Pak. Benar. Oh, benar? Iya. Benar, mantap sekali, Pak. Ini, yuk, mari kita naik speed. Saya dulu apa Bapak dulu? Duluan. Saya duluan, siap. Perjalanan saya bersama Pak Steve kali ini membawa kami menuju Kampung Warimak. Sepanjang perjalanan saya diberitahu oleh Pak Steve bahwa Kampung Warimak memiliki kawasan pesisir ekosistem mangrove yang masih sangat terjaga. Mengingat hutan mangrove memiliki banyak sekali manfaat,
Warga di sana merasakan betul potensi dari ekosistem mangrove, salah satunya yaitu potensi habitat bagi kepiting bakau. Kepiting bakau dari Kampung Warimak konon memiliki ukuran yang sangat besar. Kira-kira sebesar apa ya? Saksikan terus di Serba Ragam. Sampai kita, Pak. Ya, kita sudah sampai di Warimak. Oh iya Mas, perkenalkan ini Pak Yusua. Halo Pak, saya Zawid. Saya Yusua. Halo Pak Yusua. Siap. Pak Yusua ini adalah masyarakat asli Kampung Warimak. Kesehariannya mencari kepiting bakau, dan nanti Pak Yusua yang akan menemani kita selama kita berada di Kampung Warimak. Saya angkat ke rumah Bapak adat. Oh, ke rumah Bapak. Rumah sudah disiapkan untuk Baik, baik. Berangkat kita. Siap, berarti kita ke rumah Bapak adat. Ya. Ayo Mas. mari. Sampai kita di Warimak sekarang jam 14.36. Perjalanan sekitar 2 jam dari pelabuhan Waisai. Dan sekarang kita istirahat dulu slow-slow sampai malam, sekitaran habis maghrib begitu jam 6 mulai gelap baru kita balobe. Dan kenapa nunggunya gelap nggak langsung siang-siang? Karena salah satu alasannya adalah nunggu laut surut dulu begitu. Gitu. Semoga kita dapatnya kepitingnya segini. Untuk mencari kepiting bakau, biasanya menggunakan perangkap kepiting dengan umpan ikan segar. Hasil tangkapan tersebut kemudian dijadikan untuk alternatif sumber pangan sehari-hari atau dijual ke pengepul. Jadi teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 21.38. Kita menunggu laut surut yang ternyata masih belum surut juga karena surutnya di sekitaran jam 12 karena terjadi perubahan iklim yang mana tidak bisa ditebak lagi. Seperti apa yang sudah tadi kami obrol sama Pak Steve juga, ternyata musim sudah berganti Pak ya. Yang seharusnya sekarang udah angin barat ternyata masih angin selatan. Seharusnya pergantian sekarang pancaroba antara angin selatan ke angin barat yang ternyata masih angin barat sekarang. Selatan. Angin selatan. Seharusnya sudah ganti ke angin barat begitu. Pun ini surut, ternyata belum surut. Perkiraannya di sekitar jam 12, cuman terlalu malam. Akhirnya kita berangkat. Jadi yang seharusnya awalnya malobenya itu langsung di lumpur Pak ya? Iya, langsung turun ke lumpur. Langsung kita tapi ternyata kita harus di atas kapal karena lautnya belum surut begitu. Ini ada alatnya. Nama alatnya apa tadi Pak? Kalawai. Kalawai. Nah ini kalawainya, tombaknya. Nanti di atas kapal kita langsung tarik Putri Duyung. Di sini ada Putri Duyung katanya Pak? Enggak ada. Oh nggak ada Pak? Begitu kita akan cari ikan, terus ikannya nanti kita potong-potong langsung Pak ya? Siap. Dan ini juga ada. Ini apa nih? Ini untuk kepiting. Kepiting? Ya. Oh ini Ini jebakan bubu. kepitingnya. Iya. Ini disebut bubu. bubu. Nanti ini disebar begitu? Iya. Iya. Terus dikasih potongan ikan tadi? Iya. Kita berangkat? Yup. Iya. Berangkat. Perjalanan berapa menit kira-kira Pak? 15 menit. 15 menit. 15 menit. Dan buaya aman semuanya Pak? Aman. Insya Allah Pak ya? Iya. Walaupun kita masuk teritorinya buaya Pak katanya. Tapi aman. Insya Allah aman ya Pak? Aman. Kita yang penting yakin dulu aja. Serba ragam, serba serbi gambut dan mangrove. Sebelum menaruh perangkap kepiting bakau, terlebih dahulu saya dan Bapak Yosua akan mencari umpan kepiting, yaitu dengan balobe. Balobe adalah tradisi mencari hasil ikan laut dengan menggunakan alat tombak dari kayu yang biasa disebut kalawai. Kegiatan ini sudah menjadi kearifan lokal yang dilakukan secara turun-temurun. Ini kapalnya cukup menarik karena goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri. Jadi kita tidak boleh banyak bergerak karena kalau banyak bergerak akan mengakibatkan kita tidak bisa bergerak di kemudian hari. Nah jaraknya dari atas ini ke air itu sekitar 1 jengkal. Jadi memang tidak boleh banyak bergerak.
Kita di sini belajar untuk sabar, tidak bergerak, menguasai diri. Ini 15 menit, Pak? Iya. Sekitar 15 menit sampai di TKP. Suasana di perahu lumayan tegang nih sob. Dengan menggunakan perahu kecil berkapasitas 4 orang ini, kami melintasi lautan pada malam hari. Harus tetap hati-hati karena penglihatan dari pandangan jadi terbatas, hanya mengandalkan cahaya dari lampu senter. Sekarang kita masuk di kawasan mangrove ya. Gitu, jadi seperti ada sungai di antara hutan mangrove. Ini hutan mangrove-nya gede banget, lebat banget. Terus kayak ada mungkin sekitar 4 meter lah ya. Ada sekitar 3 sampai 4 meter seperti sungai begitu. Terus kita masuk ke dalam. Nah, yang seharusnya kalau ini surut sih berarti tidak setinggi ini ya. Ini kelihatan sih airnya masih tinggi. Begitu. Berarti kalau misalnya surut seharusnya jarak sungainya, lebar sungainya akan jauh lebih sempit ya sepertinya. Gue tuh penasaran loh, ini kan di Papua ya. Kita tanya Pak Yosua. Pak, di sini ada pocong nggak, Pak? Pocong? Iya. Nggak ada. Nggak ada pocong, Pak? Iya, nggak ada. Petra kan? Pocong nggak sampai Papua, bro. Antara nggak ada hantunya atau Pak Yosua juga takut nyebutin deh. Kalau ada hantu tuh saya juga takut. Kami menyusuri sungai sekitar 10 menit menuju hutan mangrove untuk Balobe. Tiba di lokasi hutan mangrove, Pak Yosua langsung mengajak saya turun dari perahu untuk persiapan Balobe. Bro, jadi kita di rawa ini sekarang. Dan banyak suara-suara yang sebelumnya tidak pernah saya dengar. Aduh, ini silau ya. Jadi banyak suara-suara yang sebelumnya tidak pernah saya dengar. Seperti tadi baru ada suara heya. Dengar nggak lo? Dengar kan? Heya. Terus ada gitu. Terus ada and I will always love you. Buset, burung panjang juga tuh suaranya. Tuh. Kita masuk kamera apa enggak tuh suaranya? Begitu kira-kira. Ini tempatnya serem sih. Tapi seremnya, gue biasa lewat. Dengar gak? Gue biasa lewat sungai-sungai kayak gini tengah malam begini. Cuman tidak pernah ada rasa yang setakut ini sebelumnya. Gitu. Tapi kita gas terus. Karena ini seru. Pak, kita harus balik. Kenapa, Pak? Kita harus balik lobby di pesisir aja. Kenapa di situ? Di sini lagi nggak ada ikan, lagi terlalu air naik. Oh, airnya naik. Iya. Jadi kita geser Jadi tempat kita buat geser ke pantai aja. Geser ke pantai. Malam semakin larut. Namun kondisi cuaca sedang tidak mendukung. Terpaksa kami bergegas mencari lokasi Balobe di tempat lain. Ternyata Balobe ini beneran gak mudah. Perairan yang keruh ditambah pergerakan ikan yang gesit benar-benar menguras tenaga. Akankah kita berhasil?
Tak lama, satu ikan berenang sukses tertangkap. Pak Yosua langsung menghujam badan ikan dengan kalawai, senjata tradisional asli Papua. Satu persatu ikan berhasil kami tombak dengan kalawai. Rajungan pun ikut menjadi sasaran. Ikan yang didapat ini dipotong, dan dipotongnya tanpa dibersihkan isi perutnya ya, karena ikannya akan dimakan oleh kepiting, bukan sama kita. Jadi tinggal langsung potong aja, sisiknya juga nggak dibersihin. Ini dapat dari 2 ikan dapat 5 potong, berarti ini pas untuk 5 bubu ya Pak? Iya. Nah, masing-masing bubu ini nanti dimasukin sama 1 potong ikan itu, dan 1 bubu ini akan muat untuk 1 kepiting besar. Begitu, atau 2 kepiting kecil, begitu Pak? Ini biasanya kepiting besar. Biasanya kepiting besar. Iya. Karena yang kecil, Yang besar itu sudah, yang besar kalau udah masuk, yang kecil tidak bisa masuk lagi. Oh, begitu. Sama yang kecil juga biasanya kalau malam-malam gini udah pulang ke rumah Pak ya? Karena main yang keluar besar ya. itu udah di dalam, yang kecil takut masuk karena takut digigit sama yang besar. Oh, begitu. Iya. Oh, Dan mereka rebutan untuk makan ikan ini, ikan. begitu. Ini gaya-gayanya ini. Oh, Nah, jadi ini bagaimana? umpang, ini umpang taruh di sini. Oke, Setelah itu gait lagi. terus udah Terus udah tutup. Tutup kayak gini. Udah buang. kepitingnya masuk lewat mana nih Pak? Ini pintu ini. Oh, dimakan nanti tertutup. Kepiting kalau udah masuk, Hmm? keluarnya susah. Oh. Tapi ikannya dihabisin nggak sama dia, sama kepitingnya biasanya? Tergantung dari kepitingnya. Kalau bisa dihabisin, bisa dihabisin. Kalau enggak, paling cuma sedikit. Oh, ini dilempar. Iya, langsung dilempar aja di lokasi ini. Udah, ini besok pagi kita udah cek nih. Si bumbunya ini, jebakannya itu kita taruh di beberapa tempat gitu. Ini bubur Yang jelas ini yang kedua bubunya dicolok lagi nih umpannya. Terus kita taruh di dekat-dekat akar apa namanya, bakau. Karena si kepitingnya ini adalah kepiting bakau. Udah. Dan sarang-sarang si kepiting itu adanya di dalam bakau itu. Bubu dipasang di dasar air yang diberi tali dengan ikatan menggunakan gabus untuk memudahkan proses pencarian di esok harinya. Jarak antar bubu relatif tidak seragam, biasanya dekat dengan akar-akar mangrove. Kita sudah dapat ikannya, terus ikannya ditaruh di bubu, terus bubunya juga kita udah tebar ke tepi-tepian bakau begitu. Nah sekarang tinggal ditunggu begitu. Jadi kita balik ke darat, terus ya mandi lah, istirahat segala macam. Besok pagi kita akan datang lagi samperin si bubu itu masing-masing untuk diambil. Yang seharusnya menurut pengalaman-pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu pasti dapat kepiting begitu. Cuman tidak bisa dipastikan ukuran si kepitingnya akan sebesar apa. Nah semoga kepitingnya kita bisa dapat sebesar Masjid At-Ta'awun Bogor. Ya semoga besar lah ya, semoga besar begitu. Kita semua ini udah lumayan capek, sekarang waktu menunjukkan pukul 2.08 begitu. Jadi waktunya balik istirahat, baru datang ambil, terus kita setelah ambil kita akan proses begitu, mulai dari dibersihkan seperti apa, terus diasap juga. Dan pastinya setelah diasap juga kita harus mencicipi bagaimana rasanya. Begitu kira-kira teman-teman. Hari ini selesai, serba ragam, serba serbi, gambut dan mangrove.
Kita sudah tidur dan kita bangun tidak sesuai waktunya. Karena seharusnya kita bangun sekitar jam 8 Pak ya? Iya. Jadwalnya sih sebenarnya jam 6, cuman karena memang semalam agak susah ikannya, begitu, tumben-tumbenan. Jadi sekarang sudah jam 11.54, jam 12 siang. Jadi ini masih bisa diambil kan Pak ya? Iya, masih bisa. Masih bisa diambil, cuman memang cuacanya sudah sangat luar biasa panas, begitu. Ya agak di luar dugaan, ternyata ini daerahnya cukup panas ternyata Pak ya? Iya. Lumayan dibanding sama Sorong. Ini malam juga di sini agak gerah begitu. Terus sekarang kita ngapain nih Pak? Ya, sekarang kita mau pergi melakukan pengecekan bubut dan sejak malam kita ada taruh umpang ikan itu. Kita sekarang mau pergi cek. Cek semuanya Iya, ya? cek semuanya. 5 titik. Ke 5 titik itu kita cek-cek satu-satu bumbunya. Apakah di dalamnya sudah ada tuan crab atau tidak? Gitu Pak? Iya, begitu. Berangkat kita? Ya, siap. Kita naik kapal atau berenang Pak? Naik kapal. Mau naik kapal. Serba ragam, serba serbi, gambut dan mangrove. Sepanjang perjalanan, hamparan hutan mangrove berjejer mengisi kawasan pesisir. Kata Pak Steve, warga setempat sangat menjaga kelestarian ekosistem mangrove ini. Minimnya eksploitasi menyebabkan pohon mangrove tetap terjaga. Titik 1 yang paling luar, kita naruh bubunya ini. Kita ngecek apakah di dalamnya ada atau tidak Hasil perjuangan kita semalam. hasil perjuangan berjam-jam semalam. Kepitingnya ada apa enggak? Tarik Pak. Ada. Oh ada. Ada bro. Bubu pertama ada. Aduh. Ada juga dengan yang kecil-kecil. Dengan yang kecil? Ya, kecil lagi. Ini nggak akan gigit ya? Yang kecil dilepas lagi apa enggak? Di bawah sekalian. Awas, dia sampai terbuka. Itu awas jangan dulu terbuka. Terbuka dia gigi tuh. Yang ini kah? Iya, Iya, iya. yang besar itu. Ini nggak akan gigit ya? Oh dapat Awas. 3. Ya, awas. Ini besar atau biasa ini? Termasuk besar ini. Ini termasuk besar. Iya, besar. Kepiting bakau. Yang hijau ini kan. Ini dia kepiting bakaunya, gede ya. Mantap, kita lanjut ke bubu yang selanjutnya, titik bubu yang selanjutnya. Kepiting bakau atau nama latinnya Scylla serrata merupakan salah satu biota laut yang berada di kawasan pesisir terutama ekosistem mangrove. Bro, beneran pasti dapat ternyata emang ya. Ini saya ambil ininya kan? Ininya. Aduh, pas. Gua didapat lagi. 2 ekor, bro. Wah, bro, mengerikan, bro. Ini kalau Awas di atas, jangan buka. ini tapi terbuka ini. Papa, tolong. Ini giginya tuh, capitnya tuh kayak beneran ada gigi putihnya tuh, kayak ada gigi susunya. Serem banget. Kakak, mari. Itu kalau dipegang atasnya dia nggak akan bisa ke atas ya? Itu digait. Ini dia. Kita dapat 2 yang ini. Dapat 2 yang besar dan 1 yang kecil. Coba lihat nggak detailnya? Mantap ya. Ini lu liatin giginya deh. Lihat tuh, capitnya. Jadi capitnya tuh kayak ada putih-putih dan di situ kelihatannya kayak gigi gitu. Serba ragam, serba serbi, gambut dan mangrove. Berbeda dengan rajungan, cangkang kepiting lebih tebal dan polos. Ini angkatan yang ketiga. Kita lihat. Oke. Apakah ada? Oh, ternyata ada juga. Oh, ada ini. Dapat 1 yang ini. Oh, tapi ternyata tidak sebesar yang 2 sebelumnya ya. Ini dia, bro. Kepiting.
Ini bubu yang ketiga. Ketiga. Kita gas lagi ke bubu yang keempat. Keempat. Masuk lagi ke dalam, ke kali. Ya. Nah, kalau ini mangrove jenis apa, Pak? Iya, jadi ini mangrove-nya masih tetap didominasi oleh Rhizopora mucronata. Rhizopora mucronata Iya. yang tadi itu. Iya. Nah, jadi kalau dilihat di sini, ini lebih kebanyakan dominannya Rhizopora mucronata. Dominan berarti ada Iya. yang bukan Rhizopora mucronata juga? Ada seperti Rhizopora stylosa, Rhizopora piculata. Nah, tapi kalau dilihat dominannya ini lebih ke mucronata. Oh. Bubu keempat di hutan mangrove Rhizopora Mucronata. mucronata. Nah, ini gede. Kepiting kecilnya ada 4 ini. Kamu jangan nakal di atas, saya turun. Papa bilang kamu turun kamu. Turun, papa bilang turun. Nakal kamu ya. Diteke kamu. Turun kamu. Papa bilang jangan manjat-manjat. Nah, bagus. Kepiting kecilnya kita dapat banyak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kepiting kecil dan 1 kepiting Besar. besarnya. Ini dia. Gede-gede bro, yang ini bro. Yang kecil ini ya. Nama kepiting apa itu Pak? Yang kecil namanya? Kepiting unyu. Giginya bro, capitnya tuh yang bikin serem tuh, capitnya kayak ada giginya gitu. Capit kepiting selain berfungsi untuk berburu makanan, juga sebagai alat bertarung untuk pertahanan diri. Ciri kepiting bakau yang paling utama adalah karapasnya yang berwarna seperti lumpur. Warna karapas ini sedikit kehijauan, capitnya biasanya berwarna kemerahan. Gas lagi kita ke tempat bubu yang kelima. Emang ternyata memang pasti ya. Jadi Iya. Jadi memang karena Dapat. mangrove-nya masih terjaga, sehingga banyak makanan gitu kan. Unsur harawa itu kan sebagai makanan juga bagi kepiting kan. ini dia bubu yang kelima. Kalau ini benar dapat juga, berarti memang semudah itu dapat kepiting bakau. yang disebabkan oleh habitatnya yang masih sangat terjaga di hutan mangrove dengan jenis mangrove-nya mayoritas Rhizopora mucronata. Rhizopora dibilang mucronata. mangrove laki-laki. Nah, lebih mudah itu mangrove laki-laki. Itu lebih mudah. Ini bisa terjadi karena habitat yang sangat masih terjaga. Ini dapat gede juga. Iya. Dia gemuk bro. Ini yang besar ini. Capitnya tuh besar. Cuman baunya ini lumpur ya, kita Iya. bersihkan dulu. Kamu, mama bilang jangan main di lumpur. Kamu mama mandiin. Ini kayak ini tunggu loh. Kayak ini Pak, dulu kalau di rumah saya tuh kita kalau dapet tikusnya kita masukin begini di dalam air. Iya. Oh sama Pak ya? Iya. Sama. Dulu juga gitu ditaruh di drum gitu. Terus diginiin Iya. ya. Waktu kecil main-mainin. Ini dia yang ke 5. Jadi memang setiap bubu yang kita taruh dan dengan umpan yang cuman ikan potongan kecil, pun ikannya nggak dimakan ya, karena ternyata si ikan ini cuman buat manggil kepitingnya itu dari bau amisnya aja, karena semuanya itu nggak ada yang habis ikannya ya, umpannya, walaupun ini adalah makanan terakhir buat dia sebelum dia dimakan. Jadi agak mubazir ini, nggak dihabisin apa dia. Dan semua bubu ini terisi, bahkan tadi ada yang beberapa di dalam satu bubu, yang ini contohnya ada 2 yang besar dan 2 yang kecil begitu. Sangat mudah dapatnya, disebabkan oleh habitat yang masih sangat terjaga. Gitu Pak. Ini yang terakhir. Ini gede nih. Udah beres semuanya, 5-5-nya kita udah ambil dan 5-5-nya itu ada isinya dan besar-besar gitu.
Sekarang waktunya kita pergi lagi ke kampung, Pak ya? Iya. Untuk kita Pengasapan. proses di pengasapan. Dimulai dari bersihin, Iya. bersihkannya, kemudian sampai asapannya, sampai kita akan diajarin cara makannya, Pak ya? Iya. Tuh, karena kalau langsung dimakan semuanya ini keras cangkang. Gitu. Tidak mungkin. Atau mungkin ada sahabat-sahabat sekalian yang ingin makan kepiting tanpa di apa namanya, Pak? Celetek. Apa Pak? Dijepit itu. Apa? Iya. Apa dihancurin itu? Iya. Ada alatnya ya, Pak? Atau pakai batu? Dari toki mereka. Di tokinya pakai apa? Pakai tangan. Pakai ada alatnya. Iya, penjepitnya. Ada penjepitnya. Ada alat penjepit ya. Begitu, teman-teman, kita gas ke kampung. Serba ragam, serba serbi, gambut dan mangrove. Kini saatnya kita untuk kembali ke kampung. Kami menaiki perahu, melintasi laut yang tenang dengan perasaan puas dan lega. Saksikan terus di Serba Ragam, Serba Serbi, Gambut, dan Mangrove.